Sahabat Kompas, sekalipun ditinggal sebagian besar pendukung Presiden Jokowi, PDIP tidak gentar, apalagi pudar. Terbukti, hasil pemilu legislatif 2024 menempatkan si banteng moncong putih di posisi puncak dukungan pemilih. Namun, di balik kejayaan partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut, ada persoalan yang potensial mengganjal. Dalam pemilu lalu, para pemilih mula atau mereka yang baru pertama kali ikut mencoblos seakan-akan enggan masuk dalam barisan pendukung loyal partai ini. Loh, ada apa dengan PDIP? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestian Nenggolan, bongkar data. Keunggulan PDIP dalam pemilu legislatif 2024 menjadikan partai ini sebagai satu-satunya partai politik yang mampu menciptakan kemenangan hat-trick atau 3 kali berturut-turut dalam sejarah pemilu pasca Orde Baru. Mengacu hasil perhitungan suara pemilu legislatif 2024 yang dilakukan KPU dan juga terkonfirmasikan oleh hasil hitung cepat Litbang Kompas, PDIP paling berpeluang menjadi pemenang. Dalam pemilu kali ini, setidaknya 16,31% suara dikuasai partai ini. Menyusul selanjutnya, pada posisi 2 dan 3 ditempati Partai Golkar dan Gerindra. Dengan dukungan sebesar itu, PDIP berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa parlemen 3 kali berturut-turut sejak pemilu 2014, 2019, dan 2024 kali ini. Hanya saja, dibandingkan rentetan pemilu sebelumnya, total suara dukungan pada PDIP kali ini cenderung menurun. Dibandingkan pemilu 2019 lalu misalnya, terjadi penurunan dukungan sekitar 3% suara. Sahabat Kompas, selain indikasi penurunan dukungan, kemenangan PDIP pada pemilu kali ini juga terbilang problematik. Tidak seperti biasanya, keunggulan PDIP tampaknya hanya terbatas pada kalangan pemilih yang berpengalaman dan tidak terjadi pada kalangan pemilih mula yang baru pertama kalinya mencoblos. Padahal pemilih mula dalam peta persaingan politik memiliki signifikansi yang terbilang penting. Tidak hanya sebatas jumlahnya yang cukup berpengaruh, berkisar 12-13% dari total pemilih, tetapi juga eksistensi kaum ini yang kerap ditempatkan dalam bingkai kaderisasi politik partai. Sayangnya, PDIP pada pemilu kali ini tidak mampu menguasai suara pemilih mula. Hanya sekitar 12% diantaranya saja yang berhasil dikuasai. Porsi penguasaan PDIP diungguli oleh Partai Gerindra dan Golkar yang kali ini mampu menguasai hingga 14% dukungan pemilih mula. Begitu pula dibandingkan dengan pemilu legislatif periode sebelumnya. Kali ini, kaum pemilih mula PDIP menjadi yang terendah. Selain dukungannya yang menurun, PDIP dihadapkan pula pada problem loyalitas pemilih mula. Tidak sepenuhnya para pemilih mula PDIP loyal terhadap kebijakan politik yang digariskan partai. Pada garis kebijakan partai, PDIP menjadi partai pengusung pasangan Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akan tetapi, arah dukungan calon dari PDIP itu tidak sepenuhnya menjadi pilihan kalangan pemilih mula. Justru, suara dukungan kaum mula PDIP ditunjukkan pada pasangan Capres yang tidak diusung partai.
Bercermin pada hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas, bagian terbesar dari pemilih mula PDIP atau sebesar 52,4% justru memilih pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tercatat pula, hanya sebesar 33,8% pemilih mula PDIP yang loyal, sejalan dengan pilihan pasangan Ganjar Mahfud. Kondisi demikian sangat berbeda dengan kalangan pemilih PDIP non-mula yang terbilang loyal pada kebijakan politik partai. Hasil survei yang sama menunjukkan sebanyak 57,9% pemilih berpengalaman PDIP atau pemilih yang tergolong berusia lebih tua memilih Ganjar Mahfud. Sahabat Kompas, penurunan dukungan dan ketidakloyalan para pemilih mula PDIP menjadi persoalan krusial. Apalagi hal semacam ini hanya terjadi pada PDIP dan tidak tampak pada partai lainnya. Apabila persoalan semacam ini tidak segera diatasi, jelas berpotensi mengancam kaderisasi politik partai. Itulah mengapa di tengah kesuksesannya menjaga kemenangan di pemilu 2024, kini saatnya si banteng moncong putih lebih menjaga dan merawat suara politik kaum muda. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.